Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan. Ada sebuah institusi yang memelihara mesin pembunuh, dan mesin pembunuh itu dipelihara oleh negara. Saya ingin sampaikan kenapa KM50 harus direaktualisasi, diangkat kembali, diaktualkan kembali, karena memang ada satu proses penyidikan yang tidak sampai ya. Nah, kalau ini nanti dilakukan satu penyidikan, saya tidak menyebut ini penyidikan ulang, Bang Refli, karena kalau penyidikan ulang ini kan tidak dikenal di Indonesia. Kan ini sudah lewat pengadilan. Kalau kita memang ingin disebut negara hukum, maka ketika menegakkan hukum kita dengan cara-cara pula yang disebut due process of law, menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar-benar sesuai hukum, dengan tidak melanggar hukum. Kalau mengambil nyawa seseorang tanpa lewat proses penyelidikan, penyidikan, bahkan diartikan secara sepihak, surveillance-nya, dan surveillance memang tidak boleh touching ya, tidak boleh sampai menyentuh. Kalau ini sudah menyentuh, ini bukan, itu sudah tindakan penyidikan. Dan kalau penyidikan tanpa alas hak, maka 100% terpenuhi unlawful killing. Refli Harun sebut alasan Presiden Jokowi tutupi kasus KM50, ijazah palsu, sampai masalah IKN. Pakar hukum Refli Harun menyoroti sejumlah manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi jelang berakhir masa jabatannya sebagai Presiden RI. Refli lantas mengungkap beberapa alasan lain Jokowi bersikeras mempertahankan pengaruh politiknya. Seperti untuk menutupi kasus KM50, isu ijazah palsu, sampai IKN. Kalau kita bicara agenda seperti KM50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti, beber Refli. Ia bahkan membandingkan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC. Pasalnya Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut. Yang kedua, isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya, ujar Refli. Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro-Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan, sambungnya, yang kemudian mengungkit potensi tindak pidana korupsi dalam mega proyek tersebut. Sementara masalah terakhir yang diungkit Refli adalah